Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 10, masih tentang kompresi. Kalau kemarin kita kompresi image atau citra, hari ini kita bahas tentang kompresi suara atau audio. Nah, pengertian dari kompresi audio sendiri adalah suatu bentuk kompresi data yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran file, ya, sama seperti kemarin. Untuk kompresi audio, pengkompresian datanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan dua faktor utama, yaitu redundansi data pada suara, gambar, atau video, dan kepemilikan dari persepsi manusianya. Kompresi audio ini adalah salah satu bentuk kompresi yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran file audio. Tekniknya yang digunakan ada dua, yaitu lossless dan juga lossy. Ya, hampir sama seperti image, juga kemarin menggunakan lossless dan lossy. Nah, untuk audio lossless ini menghasilkan representasi data digital yang bisa diperluas ke tepat digital duplikat dari stream audio asli. Bisa menghasilkan 50 sampai dengan 60% dari ukuran asli, ya, kurang lebih setengahnya ketika dikompres dengan menggunakan lossless. Kesulitannya ini adalah menjaga semua data dalam audio tersebut mencapai kompresi yang substansial atau yang diperlukan. Sedangkan nilai-nilai dari audio sampel juga berubah sangat cepat. Ini kesulitan ketika melakukan kompresi audio lossless. Kemudian kriterianya dari evaluasi kompresi tersebut ini adalah difokuskan kepada kecepatan kompresi dan juga dekompresi. Jadi ketika kita melakukan kompresi audio tersebut apakah cepat atau lambat, itu juga ketika dekompresi. Dan tingkatan kompresinya, ketahanan dan juga koreksi kesalahannya, ya. Jadi misalnya ketika dikompresi apakah ada bagian yang hilang atau tidak, kemudian juga dari dukungan produknya. Untuk format dari lossless ini biasanya disebut dengan FLAC, kemudian pengguna, audio engineer, dan juga audio fields, ya. Kemudian yang kedua, teknik yang kedua adalah teknik kompresi audio lossy. Ini menggunakan psikoakustik untuk mengakui bahwa tidak semua data dalam aliran audio bisa dirasakan oleh sistem pendengaran manusia, ya, karena waktu awal-awal kita sudah bahas bahwa audio itu terbagi jadi beberapa macam jenis. Ada audio yang disebut noise itu berarti yang tidak bisa diterima oleh pendengaran manusia. Nah, kompresi lossy ini mencapai kompresi yang jauh lebih besar daripada kompresi lossless, ya. Data dari 5% menjadi 20% dari aliran asli. Sangat kecil, ya, jika menggunakan dengan lossy. Kekurangannya, data akan dihapus selama kompresi lossy dan tidak dapat digunakan oleh dekompresi. Jadi sulit ketika melakukan dekompresi pada teknik lossy, ya. Kompresi lossy juga bisa mengakibatkan pengurangan persepsi kualitas audio yang bisa berkisar dari tidak ada sampai dengan parah, ya. Jadi tergantung nih, ketika melakukan kompresi dengan teknik lossy, kualitas audionya bisa sangat terganggu atau juga sama sekali tidak terganggu. Ciri-ciri dari metode kompresi lossy, yang pertama adalah adaptive differential pulse code modulation. Di sini dia melakukan encode dari dua atau lebih sinyal yang berbeda. Perbedaan kuantisasinya pada encode tersebut adalah kehilangan dari sinyal data suaranya. Dan yang kedua, mengadaptasi terhadap kuantisasi terhadap beberapa bit, bisa digunakan asal isi data sinyalnya sedikit, ya. Ini adalah metode kompresi lossy dengan ciri-ciri adaptive differential pulse code modulation. Kemudian ada juga linear predictive coding atau LPC. Ini untuk menyesuaikan sinyal data yang ada dengan sinyal suara manusia, lalu dikirimkan parameter model suaranya ke tempat tujuan. Contoh seperti komputer bisa berbicara dengan bahasa manusia dengan kecepatan 2,4 kbps, ya. Kemudian untuk metode kompresi lossy yang berikutnya adalah code excited linear predicator. Ini mirip dengan LPC, mirip yang atasnya,
tapi ada tambahan bahwa di CLP ini bisa memancarkan data suara yang salah, sementara kalau di BLC tidak. Ya, ini misalnya kecepatannya lebih tinggi yaitu 4,8 kbps. Di situ nanti bisa memancarkan data yang salah. Kriterianya ini fokus kepada persepsi kualitas audio, kompresi faktornya, lalu kecepatan kompresi dan juga dekompresi, lalu latensi algoritma atau kritis untuk aplikasi streaming real time. Nah, untuk Lucy formatnya biasanya berupa 4-bit dan juga MP3. Tadi ada dua teknik kompresi audio yaitu lossless dan juga Lucy. Dan proses dari kompresi audio bisa dilakukan yang pertama membuat file audio atau video tersebut, ya. Jadi ketika sedang dibuat, lalu di situ dibuat juga kompresinya. Atau ketika kita rubah ke format yang berbeda, ketika menyimpan biasanya dengan format berbeda, biasanya ada pilihannya nih. Apakah filenya mau dalam kualitas yang rendah, medium, atau yang high. Kemudian yang kedua, distribusi file audio video. Jadi selain pada saat pembuatan, kompresi juga bisa dilakukan pada saat pendistribusian. Ya, teknik ini digunakan pada saat dilakukan proses transmisi di dalam jaringan dengan tujuan memperkecil bandwidth yang dibutuhkan. Kita mengirim file berupa audio agar tidak terlalu banyak bandwidth yang digunakan, maka kita lakukan proses kompresi. Ya, jadi proses kompresi bisa dilakukan pada dua waktu, ya. Maksudnya yang pertama adalah pada saat pembuatan, yang kedua pada saat distribusi. Adapun kendala atau kompleksitasnya, yang pertama adalah perkembangan sound recording yang cepat dan beraneka ragam, kemudian dari nilai audio sampelnya juga berubah dengan cepat. Ada alat-alat baru yang digunakan, lalu kemudian alat-alat baru tersebut juga menghasilkan format-format file yang baru. Nah, kesulitannya atau kendalanya. Kemudian proses kompresi audio pada lossless audio codec tidak mempunyai masalah dalam kualitas suara karena penggunanya bisa fokus pada kecepatan kompresi atau dekompresi, kemudian derajat dari kompresi tersebut dan juga dukungan hardware dan software. Sedangkan pada Lucy lebih fokus pada kualitas audio, faktor kompresi, kecepatan kompresi dan dekompresi. Kemudian inherent latency of algorithm ini untuk real time streaming dan juga dukungan hardware dan software. Oke. Kemudian metode kompresi audio sendiri ada dua. Yang pertama metode transformasi. Ini menggunakan algoritma seperti modified discrete Gaussian transform. Di sini dikonversikan gelombang bunyi ke bentuk digital. Berarti nanti ada decodernya, ya. Bentuk digital ini harus bisa didengar oleh manusia. Ya, frekuensinya berarti berapa misalnya. Kemudian modified discrete Gaussian transform atau MDCT ini digunakan untuk mengkonversi domain waktu gelombang untuk menjadi transformasi domain. Nah, nanti setelah berubah domain tersebut bisa dialokasikan ke bit menurut bagaimana mereka didengar oleh manusia. Ya, perkiraan suaranya juga nanti disesuaikan dengan yang bisa diterima oleh manusia. Kemudian ambang masking dihitung dengan menggunakan ambang mutlak pendengaran dan prinsip-prinsip masking simultan. Ya, sinyal bisa tertutup oleh sinyal lain, bisa dipisahkan oleh frekuensi, dan dalam beberapa kasus temporal masking di mana semua sinyal tertutup oleh sinyal lain dan dipisahkan oleh waktu. Itu tadi adalah metode transformasi. Ya, kemudian yang kedua adalah metode waktu menggunakan linear predictive coding. Ini di mana LPC akan menyesuaikan sinyal data pada suara manusia, kemudian mengirimkannya ke pendengar. Jadi seperti komputer yang berbicara tadi 2,4 kilobit per second. Ya. Ada dua metode kompresi, yaitu metode transformasi dan juga metode waktu. Kemudian sistem kompresi audio sendiri, yang pertama ada teknik kompresi audio MPEG, yaitu Moving Picture Expert Group. Misalnya MPEG 1 sampai dengan 4, ya, nanti ada penjelasannya. Kemudian MPEG 1 ini menggunakan bandwidth 1,5 megabits, ya, per second untuk audio dan video.
nilainya 0,3. Oke, tadi kita sudah sampai di teknik kompresi dengan audio MPEG ya. Kemudian untuk rasio kompresinya 6:1 ya. Ini menghasilkan ukuran file terkompresi kira-kira 12,763 KB ya. Sedangkan ukuran filenya tidak terkompresi adalah 75.576 KB. Cukup banyak ya. Jadi ketika melakukan kompresi dengan teknik kompresi audio MPEG ini, kurang lebih perbandingannya ini 6:1 ya. Kemudian algoritmanya itu menggunakan filter untuk membagi sinyal audio, kemudian memberikan pembatas ya pada masing-masing frekuensi yang telah dibagi-bagi. Kemudian jika sinyal suara terlalu rendah maka tidak dilakukan encode pada sinyal tersebut. Kemudian diberikan bit parity untuk mengecek apakah data tersebut rusak ataupun tidak ya. Seperti ini kurang lebih alurnya. Input, kemudian digunakan filter untuk membagi sinyal audio. Setelah dibagi, ini pembagiannya ya, kemudian memberikan pembatas ya pada masing-masing frekuensi. Jika sinyal lemah maka tidak melakukan encode ya. Kemudian diberikan bit parity untuk mengecek apakah data tersebut rusak atau tidak. Baru kemudian diformat ulang dan hasilnya muncul. Yang kedua, selain MPEG juga ada teknik kompresi audio MP3. Asal-usul MP3 sendiri dimulai dari penelitian Institut Integrit Zaltungen Fraunhofer Gesellschaft. Ya, mohon maaf kalau ibu penyebutannya kurang tepat ya. Ini adalah lembaga penelitian di Jerman ya. Menghasilkan algoritma yang menjadi standar sebagai ISO Impact Audio Layer 3 atau MP3 ya. Telepon sound, bandwidthnya berapa, kemudian ada shortwave juga, ada AM radio, FM radio, CD, dan juga near CD. Ini adalah kemampuan kompresi Impact Layer 3 dengan kualitas suara yang dihasilkan. Kemudian juga ada format header dari MP3 sendiri. File MP3 sendiri terdiri dari dua data, yaitu yang pertama header dan yang kedua adalah data audio. Header ini sebagai tanda pengenal bagi file MP3 agar bisa dibaca oleh MP3 player yang ukurannya 4 byte. Kemudian data audio sendiri berisi data file dan juga file MP3. Algoritma kompresi MP3 itu ada terbagi beberapa macam ya, karakteristik dari MP3 sendiri. Yang pertama adalah model psikoakustik. Ini adalah model yang menggambarkan karakteristik pendengaran manusia, psikoakustik ya. Salah satu karakter pendengaran manusia adalah memiliki batas frekuensi 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Ya, sehingga suara tersebut perlu jika ada yang melebihi suara tersebut maka tidak perlu dikodekan. Kemudian yang kedua adalah auditory masking. Manusia tidak mampu mendengarkan suara pada frekuensi tertentu dengan amplitude tertentu. Jika pada frekuensi di dekatnya terdapat suara dengan amplitude yang jauh lebih tinggi. Ya. Jadi kalau misalkan ada sinyal di amplitudenya lebih rendah dengan ada sinyal lagi, suara lagi dengan amplitude yang lebih tinggi, maka manusia akan terhalang mendengar yang lebih rendah. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah critical band. Ini merupakan daerah frekuensi tertentu di mana pendengaran manusia lebih peka pada frekuensi sederhana atau rendah ya. Sehingga alokasi bit dan alokasi subband pada filter ini lebih banyak dibandingkan frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian ada juga algoritma joint stereo. Ini mengirimkan informasi yang sama menggunakan joint stereo. Informasi yang sama ini cukup ditempatkan dalam satu channel lalu ditambah dengan informasi tertentu. Persyaratan dari suatu encoder atau decoder MP3 yang pertama adalah ukuran filenya harus terkompresi sekecil mungkin. Kualitas suara filenya juga harus sedekat mungkin dengan file yang aslinya. Kemudian tingkat kesulitannya rendah ya, bisa direalisasikan dengan aplikasi yang mudah dan perangkat keras yang sederhana dengan konsumsi daya yang rendah. Ya. Ini contoh encoder dari MP3 MPEG ya,
yang atas, lalu yang bawah adalah decodernya. Algoritma dari kompresi MP3 ada yang namanya filter bank. Ini adalah kumpulan filter yang berfungsi memfilter masukan pada frekuensi tertentu, ya, sesuai dengan critical band yang telah didefinisikan. Filter yang digunakan adalah polyphase dan juga MDCT. Dan perceptual model ini bisa menggunakan filter bank terpisah atau penggabungan antara perhitungan nilai energi dan juga filter bank utamanya, ya. Kemudian quantization atau coding ini merupakan proses kuantisasi setelah sinyal disampling. Ada juga encoding bit stream, ini adalah tahap terakhir di mana bit-bit hasil pengkodean sampling sinyal disusun menjadi sebuah bit stream. Tadi ada di bagian yang awal, ya, format bit stream sebelum akhirnya menjadi output. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi kompresi audio. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas kompresi video. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.